Shalom jemaat Tuhan, puji Tuhan, semuanya karena kasih karunia Tuhan bagi setiap kita bisa datang pada hari ini untuk beribadah kepada Tuhan, Allah yang hidup. Amin. Mari setiap kita bangkit di hadapan Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Amin, karena Dia layak. Dia layak saudara, tidak hanya kita jangan beri yang setengah-setengah nyanyi, jangan setengah-setengah, jangan saudara. Kita beri yang terbaik. Kita percaya karena apa yang ada pada kita saat ini, baik tubuh kita, baik hidup kita, semuanya itu hanya karena Tuhan. Jadi kita harus benar-benar full buat Tuhan kita. Ya, amin. Haleluya Tuhan. Ini pujian dan penyembahan kami bagi Engkau Tuhan. Engkau yang terutama dalam hidup kami. Amin. Saudara mau mengatakan Tuhan yang terutama bagi hidup kita? Amin. Haleluya.
Tuhan kita layak menerima kepujian kita. Amin. Next, lagu berikutnya kita lebih lagi ya. Saudara boleh bergerak, kita boleh beri gerakan kita buat Tuhan. Amin. Kita terus berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersamamu. Yes. Kekuatan kita, amin. Saya mau dengar jemaat saja yang nyanyi. Kau kekuatanku, topang hidupku, panji keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Suaranya saudara. Ku takut, sebab ku tahu kau besertaku, Yesus
Silakan duduk saudara. Terima kasih Tuhan. Ini semua hanya karena Engkau. Semua daripadamu, semua kembali kepadamu. Semua karena kasih-Mu bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh kasih-Mu yang sempurna bagi kami. Engkau yang mengangkat kami Tuhan. Oleh kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur ya Aba. Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang kupinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Saya undang setiap kita bangkit berdiri. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kami Tuhan, semuanya karena anugerah-Mu, kasih-Mu. Kasih karuniamu, Kau yang memulihkan setiap kami. Layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang
selalu ada bagi kami. Jemaat, kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Dia baik, kasih-Nya yang sempurna bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Kau yang selamatkan kami Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ya Ramata Kanaralah Mayasi. Biar kasih-Mu Tuhan yang memenuhi setiap kami Tuhan saat ini Tuhan. Kasih-Mu yang memenuhi hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Ya Ramaya Sakanarala Matakarara Sikarata. Oh Rata Karamaya Sakarata Karama. Oh haleluya. Ya Tuhan, ya Rata Karala Maya Sakarala Karala. Ya jemaat, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa dan kekuatanmu. Ya jangan gantikan dia dengan apapun saudara. Ya papa. Engkau yang terus berbicara atas hidup kami Tuhan. Engkau yang terus intervensi kami Tuhan. Ajari kami untuk tidak menggantikan Engkau dengan apapun Tuhan. Karena Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Ajari kami semua untuk terus tinggal di dalam kasih-Mu. Di dalam garis yang sudah Kau tetapkan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Abah, kami bersyukur buat kasih-Mu yang menyelamatkan kami. Silakan Tuhan, Engkau yang terus berbicara melalui hamba-Mu. Kami mau mendengar Tuhan, kami mau duduk diam Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Terima kasih Kau yang urapi hamba-Mu Tuhan. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Satu sukacita kembali saya bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, kita semuanya sedang memasuki Minggu Paskah. Minggu di mana Allah melewatkan bangsa Israel dari kutukan dari maut. Dan mereka peringati itu sebagai Paskah, dan oleh orang Kristen diambil maknanya lewat peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus. Paskah atau Pesah atau Passover, Tuhan melewatkan mereka. Di sana ada perlindungan, di sana ada keselamatan. Dan bukankah Yesus Kristus telah melakukan itu di atas kayu salib bagi kita, amin. Sehingga kalaupun kita hadir di tempat ini sebagai orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah diselamatkan, sehingga apa yang harus kita lakukan adalah itu mengingat Dia dan
mengucap syukurlah. Lewat pengorbanannya kita bisa diselamatkan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya ingat waktu sekolah Alkitab Cianjur tahun 1996. Saya punya rektor atau kepala sekolah Alkitab almarhum sekarang, J.E. Aundatu, menciptakan sebuah lagu yang menarik bagi saya. Tentang andai kata. Ya, saya undang Pak Sigit untuk mengiringi kita dengan lagu yang mungkin beberapa orang asing, tapi kita ingin menyanyi bersama-sama ya dengan teks yang ada. Siap memuji Tuhan lagi? Tapi sekaligus kita hayati kata-katanya ya, syairnya yang lebih penting. Ya. Andai kata semua laut adalah tinta, yeah. Andai kata cakrawala jadi kertas, andai kata semua orang menjadi pujangga dan menulis kasih Yesus Tuhanku. Andai kata semua laut adalah tinta, andai kata cakrawala jadi kertas, andai kata semua orang menjadi pujangga dan menulis kasih Yesus Tuhanku. Air laut pun kan kering dan langit pun tak cukup memuat semua kisahnya. Utara ke selatan atau timur dan barat, hanya secari kertas yang terbatas. Air laut pun kan kering dan langit pun tak cukup memuat semua kisahnya. Utara ke selatan atau timur dan barat, hanya secari kertas yang terbatas, hanya secari kertas, hanya secari kertas yang terbatas, hanya secari kertas yang terbatas. Ya, luar biasa. Memang lagu yang tempo dulu, tetapi syairnya ini menggugah. Tak cukup menggambarkan kasih Allah. Tinta bagaikan lautan, bahkan mungkin sungai, semua air, mata air di dunia ini. Dan kalau cakrawala itu jadi kertas, katanya semua benda-benda termasuk bumi dan luar angkasa yang berbentuk kebendaan adalah kertas. Andai kata semua orang itu menjadi pujangga untuk menuliskan kasih Tuhanku, tetapi itu tidak cukup untuk menggambarkan kasih Tuhan. Kertas nggak cukup, tinta nggak cukup, bahkan semua cakrawala itu nggak akan cukup memuat kasih Tuhan. Begitu luas kasih Allah, kasih Tuhan yang tak terbatas. Itulah yang dipresentasikan oleh Tuhan Yesus ketika Dia menggenapkan
Janji Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia beri anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pemberian Allah dibuktikan lewat kasih-Nya menjadi manusia, firman yang menjadi manusia, mengambil rupa yang terbatas, bukan hanya menjadi manusia, tapi rela mati, dihinakan, dia menanggung dosa manusia, dan dia menggantikan kita di atas kayu salib. Bukti bahwa dia itu mengasihi kita dengan kasih yang besar. Amin. Dalam minggu pertama di bulan lalu kita sudah belajar tentang kasih yang kekal ini. Kali ini saya ingin membawa kita kepada bahwa kasih itu bukan sifatnya kekal saja, tapi dia mengasihi kita dengan kasih sampai akhir. Kasih di mana dia itu telah memulai sesuatu, bahwa aku mengasihi engkau, aku juga akan mengasihi engkau sampai akhir. Karena begitu banyak orang I love you ketika awal. Luar biasa, itu bisa dibuktikan di pernikahan ya. I love you. Apalagi sebelum menikah, pacaran, cinta pertama, something kretek-kretek in my heart, bukan? Coba cek di dalam hati, coba cek di dalam hati. Waktu dulu, maaf saya membawa itu, waktu dulu awal ketemu si dia, yang sekarang sudah menjadi mantan pacar Anda, alias sudah jadi istri atau suami. Waktu dulu awal ketemu, indahkah? Ya, semua pasti ngangguk, bukan geleng, tapi ngangguk indah. Membayangkan si dia. Dan kasih itu tidak tergambarkan ya. Katanya seperti, ada istilah Manado bilang tai ayam seperti gula manis gitu ya. Kalau sudah ketemu yang namanya cinta, duduk dengan dia 1 jam terasa hanya beberapa menit saja, sehingga ingin berlama-lama. Karena kasih. Coba cek, sekarang apakah kasih itu masih ada? Apakah komitmen ketika pernikahan itu masih kualitasnya seperti dulu? Ya bersyukur. Kalau iya, ya, melewati banyak gelombang, angin sakal, ada saatnya I love you, ada saatnya I love pak gitu. Saya memberitahu bahwa kasih Tuhan tidak seperti itu. Dia memulai dengan, karena begitu besar kasih Allah, dia buktikan lewat kayu salib. Dan dia tetap sampai sekarang ini membuktikan kasihnya gak berubah. Amin. Kualitas kasihnya gak berubah walaupun kita kacau balau kadang. Kasihnya bersifat abadi, tapi dia juga sampai akhir. Sempurnanya kasih Tuhan. Itu dibuktikan dalam Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 5. Ayo kita periksa bersama. Dikatakan di sana, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, perhatikan kata-kata ini. Demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya atau sampai akhir. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Ayat 3, Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ini tindakan kasihnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air itu ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Saya ingin mengajak kita untuk konsen lebih dulu di ayat yang pertama.
Dikatakan sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Artinya di dunia ini memang dia rela mengambil rupa manusia, terbatas, rentan, dan sementara. Bisa dibayangkan Allah yang kekal tetapi mengambil rupa kesementaraan. Mengambil rupa yang pernah diciptakan, yaitu tubuh manusia. Dan dalam rupa itu, dia mempresentasikan kasih, dia katakan begini, sama seperti ia senantiasa, perhatikan kata senantiasa, selalu, terus menerus mengasihi murid-muridnya. Demikian juga selanjutnya, sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Ini dua hal yang luar biasa. Waktu dia mengasihi senantiasa itu, nggak ada badai, nggak ada topan, mau ada badai atau topan, dia tetap mengasihi murid-muridnya. Artinya kasih Kristus itu terus nggak dipengaruhi dengan situasi. Apakah murid-muridnya menyenangkan atau tidak, dia tetap mengasihi. Nggak berubah moodnya. Dia tetap mengasihi. Walaupun ekspresinya ada saatnya marah, ada saatnya menegur, ada saatnya keras sama murid-muridnya, ada saatnya lembut. Ada saatnya dia berkata, "Enyahlah iblis," kepada Petrus. Ada saatnya dia berkata kepada seorang bahkan termasuk Yudas, bahwa perbuatlah apa yang engkau kehendaki. Ketika di Taman Getsemani dia berkata, "Mau apakah engkau hai teman, sahabat?" Jadi murid sudah mengkhianati Yesus, dia tetap memakai istilah berubah, sahabat. Orang yang mengkhianati Yesus pun dia panggil sahabat. Luar biasa. Dan sampai akhir dia tetap mengasihi. Saya sangat tertarik sekali dengan kata senantiasa mengasihi murid-muridnya. Demikian sekarang dia tetap mengasihi. Artinya segala waktu ketika Yesus bersama murid-muridnya, tidak ada ruang kebencian di dalam hatinya. Tidak ada ruang di mana dia berkata-kata yang dimotivasi oleh kebencian. Wow, luar biasa. Apa wujud kasih yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya? Dan saya harap kita belajar dari kasih yang kualitasnya terus-menerus dan sampai akhir ini. Yang pertama, dia melayani dengan kerendahan hati sampai akhir. Pasal 15 ayat 5 memberitahukan itu kepada kita. Dikatakan kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi. Menuangkan air ini kepada basi dan membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya adalah pekerjaan hamba yang paling rendah di antara hamba. Udah doulos, tetapi ada strata-stratanya juga rupanya doulos itu. Hamba itu ada strata-stratanya. Ada tingkat pekerjaan hamba seperti Nehemia yang bisa melayani raja dengan anggur dan air, ya kan? Di istana raja. Ada yang mungkin penjaga kebun, tetapi ada yang lebih rendah dari itu, yaitu membasuh kaki. Dalam konteks Yahudi, membasuh kaki itu adalah satu praktek yang harus dilakukan karena wajar tidak ada yang namanya aspal beton di sana. Ketika mereka berjalan, sudah dibayangkan hujan pasti becek, kering pasti banyak debu, gitu. Dan ketika mereka masuk ke rumah sudah kebiasakan, setiap rumah itu ada air yang tersedia di depan rumah dan ada pelayannya di situ. Ada hamba di situ untuk membasuh kaki mereka sebelum mereka masuk ke dalam rumah. Dan itu pekerjaan yang paling rendah. Jadi mereka harus tetap depan rumah. Nggak ada handphone di situ untuk ngisi waktu, nggak ada smartphone untuk lihat Facebook di situ. Jadi yang mereka pikirkan gimana supaya bisa membasuh kaki.
pekerjaan yang paling rendah. Tetapi luar biasanya Yesus melakukan itu dengan penuh kerendahan hati melayani. Dia wujudkan kasihnya itu bukan bertahan di sorga, tetapi turun. Tinggalkan kenyamanan demi siapa? Manusia. Bisa dibayangkan Anda kalau sudah memakai pakaian putih bersih, sudah baru mandi, pakai pomade misalnya. Udah rapi aja. Mau bertandan kepada rumah yang bersih. Relakah Anda untuk masuk ke kandang ayam? Relakah Anda ketika peliharaan Anda memanggil-manggil dan harus melewati becek? Apalagi masuk ke kandangnya. Karena memang sedang membutuhkan, kalau tidak dikasih makan, kelaparan bisa saja mati misalnya. Sakit, harus dikasih makan, masuk kandang. Saya kira butuh kerelaan untuk itu ya. Dan luar biasa Yesus melakukan itu. Dia tidak meninggalkan kealahannya, dia tetap Allah, tapi dia mengambil rupa sebagai hamba, manusia, menjadi manusia. Nyaman tinggal di sorga, nyaman ketika menginstruksikan segalanya jadi karena dia adalah firman. Tapi firman itu menjadi daging, saks, masuk dalam tubuh yang berdosa, karena memang tindakan manusia memberontak kepada Allah. Tetapi dia membatasi dirinya. Masuk di kandang, berupa kandang ayam, kandang bebek yang siap dicap berdosa. Bahkan dianggap mati di atas kayu salib itu sebagai orang-orang yang terkutuk. Wah, dosa yang paling kejam yang dilakukan. Karena di dalam penghukuman orang Roma itu, kalau dia warga Roma, paling bentar dihukum pancung. Artinya itu hukuman yang paling terhormat. Kenapa? Karena tidak mengalami penyiksaan, langsung mati. Tek. Sama seperti yang dialami oleh Paulus. Menurut tradisi, bahwa karena dia warga Roma, dia mengalami hukum pancung. Tapi lain halnya kalau orang-orang yang dianggap melakukan pelanggaran besar, bukan bagian dari warga Roma. Mengalami penyiksaan pelan-pelan. Lewat apa? Kayu salib. Orang disalib belum langsung mati. Orang disalib itu hidup-hidup. Dipaku pelan-pelan juga. Ya, ada paku langsung sekalian masuk. Paku tangan, paku kaki, ada langsung masuk. Tak. Nah, kalau lain halnya pakai bor langsung zzz, udah zzz. Ini itu satu tangan itu prosesnya untuk dipaku itu mungkin butuh 1 menit. Dengan paku yang lama yang mungkin besar-besar. Belum langsung masuk lagi, belum tentu tajam benar kan? Itu hukuman yang paling terkutuk karena memang melalui penyiksaan, tidak langsung mati. Dan itu jangan bayangkan dia sebagai Allah yang 100%, tapi dia membatasi dirinya sebagai manusia yang turut merasa apa yang kita rasa sebagai manusia. Dia bisa rasa sakit dia teriak pasti. Ketika merasa ditinggalkan dia berkata, Eloi, Eloi lama sabachthani. Bukan karena Allah terpisah dengan dia, tetapi karena memang betul-betul Allah memang pada dasarnya adalah kudus, terpisah dengan dosa yang ditanggung oleh Yesus. Bukan dia gak sayang anaknya, karena dia mengasihi anaknya malah. Dan dia mengasihi kita semua. Tetapi dosa yang memisahkan Allah dan manusia. Allah yang begitu kudus, dalam kekudusannya dia jijik terhadap dosa. Sekarang anaknya menanggung itu di dalam tubuhnya yang berdosa. Dan luar biasa, dia menggantikan kita untuk penghukuman
Seharusnya kita di neraka selama-lamanya, tapi dia menanggungkan itu di dalam dirinya. Sehebat apakah dosa kita, Pak? Itu dosa pemberontakan, Bu. Dosa di mana kita mengkhianati karya Allah yang sudah menciptakan kita untuk menghindari larangannya dan menaati perintahnya sebagai ciptaan. Ada orang yang tidak menyadari betapa pengorbanan dan makna Kristus membasuh kaki-kakinya, kaki para murid-murid. Mengambil pekerjaan yang terendah untuk menunjukkan kasihnya yang harus diwujudkan, yang diwujudkan dalam kerendahan hati melayani. Salah satu di antaranya adalah Samuel Logan Brengle. Ya. Dia adalah seorang yang cerdas. Kemudian dia ke Inggris sekolah, melanjutkan sekolah, dan setelah lulus semua universitas menawarkan untuk beasiswa. Tapi dia tidak mau, dia menolak, dia rasa terpanggil untuk melayani Tuhan, sehingga dia ambil sekolah teologi. Dia merasa bahwa masa depannya tidak terbuang dengan masa sekolah teologi, karena memang sekolah teologi itu adalah bagian yang terpenting ketika itu. Dan dia ingin menjadi pengkhotbah besar. Pengkhotbah yang bisa menjalankan perintah Tuhan, menyampaikan kabar baik. Setelah lulus sekolah Alkitab, sekolah tinggi Alkitab, sekolah teologi, kelar, ada banyak pelayanan yang besar ketika itu, tetapi dia memilih untuk bergabung dengan gereja yang kecil. Dia bertemu dengan yang namanya seorang William Booth, seorang pendiri dari Balak Keselamatan. Ya. Dia seorang pendiri dari Balak Keselamatan, dan selain dia pendiri Balak Keselamatan, dia adalah pengkhotbah juga yang sangat terkenal, mengubahkan banyak orang. Dan ketika ketemu William Booth, ngobrol bahwa dia ingin menjadi pengkhotbah. Oke. Apa yang terjadi, William Booth tugaskan dia untuk menyemir setiap sepatu para mahasiswa dan membersihkan sepatunya. Setiap hari dan setiap mahasiswa dibersihkan. Dan ini menjadi peringatan dia melakukannya, ya, Salvation Army, Balak Keselamatan, yang didirikan oleh William Booth. Terus apa respon dia? Lama-kelamaan saya nggak jadi apa-apa nih. Masakan saya lulusan teologi, sekolah tinggi-tinggi untuk jadi pengkhotbah, sekarang saya harus nyemir sepatu. Rela amat saya. Pikirnya, apa nggak salah ini Tuhan memanggil saya? Apa nggak salah ini si Booth ini menyuruh saya untuk nyemir sepatu setiap para mahasiswa, setiap hari. Dan mahasiswa itu kan saya sudah lewati dan saya sudah lulus. Menyemir sepatu junior-juniornya. Aduh. Mungkin salah Tuhan memanggil saya seperti ini. Dan sampai berapa lama saya bertahan seperti ini. Dan dia tetap melakukannya, tapi dengan bertanya-tanya sambil bingung dengan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Masa akan Tuhan panggil saya? Dan saya cerdas, saya harus menyemir sepatu. Mungkin dalam hatinya berpikir untuk menyemir sepatu nggak usah sekolah teologi. Anak kecil pun bisa melakukannya. Kenapa saya melakukan itu? Sambil dia memikirkan hal itu, terbesit, selintas dia diingatkan dengan apa yang Yesus lakukan, yang barusan kita baca tadi, bahwa Yesus dalam ketuhanan dan durunya, dia menunjukkan teladan tetapi juga sekaligus presentasi kasih dalam kerendahan hati. Dia melayani murid-muridnya dengan cara membuka apa yang kita sebut pakaian sampai sekarang ini. Dan saya lebih memilih ini dibandingkan dengan yang lain karena memang betul-betul dia membuka jubahnya sebelum dia membasuh murid-muridnya.
Jangan memikirkan bahwa dia nggak tahu pakai baju. Tapi ini adalah hamba, setiap hamba itu biasanya tidak memakai pakaian, melepaskan jubah. Karena jubah itu bagian dari rasa terhormat. Dia buang itu, bukan dia buang ya, dia singkirkan itu. Dia tanggalkan itu. Kemudian dia ambil yang paling rendah. Dia tuangkan air ke baki mungkin kalau kita sekarang ini, atau mungkin baskom. Kemudian dia ambil, dia ikatkan satu kain di pinggangnya, kemudian membasuh dan melap kaki murid-murid. Ini satu gambaran juga yang Yesus ingin tunjukkan kepada murid-muridnya. Bahwa selain dia menunjukkan keteladanan, bahwa dia sedang membersihkan murid-muridnya dari keangkuhan hidup. Kemerosotan karena pengalaman-pengalaman yang lalu mengajarkan kalau seorang yang ingin terhormat jangan melakukan pekerjaan-pekerjaan rendah. Tetapi Yesus mempresentasikan dia melakukan itu. Petrus bilang, jangan Tuhan, aku gak layak. Tuhan bilang, nehi. Justru saya harus melakukannya. Kepadamu hai Petrus. Tuhan Yesus menegur Petrus dengan keras. Kenapa? Jangan-jangan Petrus masih memiliki sikap sebagai orang yang terhormat. Jangan melakukan itu. Tapi Yesus gak mewariskan itu kepada Petrus. Yesus menemplak Petrus. Justru harus dengan demikianlah engkau harus dibersihkan. Oh kalau begitu Tuhan semuanya aja. Ngatur lagi. Tuhan bilang, kalau saya sudah membasuh ini, kalau kalian sudah bersih ya sudah. Cukup basuh kakinya saja. Ya, karena pada dasarnya murid-muridnya masih memiliki perkara pikiran ingin dihormati. Rupanya ketika kita memiliki kasih, rasa ingin dihormati itu rupanya harus dihilangkan. Motivasi terhormat atau tidak, itu biasanya akan lahir dengan sendirinya lewat perbuatan. Kebanyakan orang ketika itu menghormati orang-orang petinggi-petinggi yang berjubah dan kemudian duduk di tempat-tempat yang depan. Tapi Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, ambil tempat yang belakang. Artinya sekarang ini beda ya budaya. Kalau dulu enggak. Kalau orang-orang yang depan itu orang yang terhormat. Kalau sekarang orang terhormat atau tidak di belakang atau dimanapun tetap sama. Dulu kudu harus. Tapi Yesus mengajarkan itu posisi yang rendah. Barang saya menjadi Tuhan, dia harus menjadi hamba. Ini kan pikiran yang terbalik. Tetapi ingin Yesus membalikkan kecenderungan manusia yang kata ibadah harian atau bukan ibadah harian ya, panduan puasa tadi yang kami renungkan bersama-sama di rumah. Kecenderungan manusia itu penuh dengan iri hati dan dendam, sehingga ingin menyalibkan Yesus. Sama seperti yang dilakukan oleh pemimpin Yahudi, bukan? Kecenderungan manusia seperti itu. Karena rasa hormatnya terganggu, akhirnya muncul iri hati, ingin menyalibkan Yesus. Kalau seseorang memiliki kasih, nggak mungkin seperti itu. Itu sebabnya ketika seorang yang bernama Brengel ini melihat gambaran Kristus di dalam dirinya, apa yang terjadi? Apa yang Yesus lakukan kepada murid-muridnya? Kemudian belakangan dia menulis satu buku, Love Slaves. Dia menuliskan dengan kata-katanya sendiri, dia berkata begini, saya dapat melihat Tuhan yang datang dari pangkuan Bapa yang kekal dan kemuliaan sorga serta pujaan para malaikat membungkukkan diri di depan kaki para nelayan yang sederhana dan tak terdidik. Membasuhnya, merendahkan dirinya sendiri menjadi seorang hamba. Ini perhatikan baik yang ditulis terakhir, dia bilang, seketika itu juga saya berlutut dan berdoa.
dan berkata, Tuhan, Engkau membasuh kaki para murid-murid-Mu. Saya pun akan menyemir sepatu teman-temanku. Ini luar biasa ya. Saya akan lanjut dah, karena saya nggak sebanding dengan Tuhan. Masa akan saya protes, membersihkan, menyemir sepatu. Dalam zamannya ini mungkin pekerjaan yang rendah. Tetapi karena Yesus memberi teladan seperti ini, dia melakukannya. Saya ingat ketika saya dengan istri saya, mungkin beberapa pasangan juga hadir di dalam satu event Pak Sutri, apa itu? Intimate. Pak Kurniawan juga hadir kalau nggak salah sih ya. Pak Kurniawan mungkin tidak kenal beberapa orang di antara mereka yang melayani kita. Waktu saya hadir, masuk, keluar dari mobil, sudah ada yang sudah menawarkan, Pak, apa yang bisa saya bantu? Ambil tas, dia jinjing itu koper, masukkan ke kamar. Kamar itu eksklusif lagi. Dan sudah ada foto kami di situ, foto suami istri waktu pernikahan. Oh, luar biasa, suasana dibuat memang anggun sekali, indah sekali. Seperti bulan madu kedua kelihatannya, mereka ciptakan itu. Kemudian waktu pelayanan tengah malam, mereka itu melayani kami dengan makan makanan yang mewah, dan yang melayani itu orang-orang yang saya kenal juga. Siapa yang angkat koper tadi? Yaitu dia adalah bos hotel itu. Siapa yang melayani saya untuk masuk makan yang membuat saya terkikik-kikik juga karena saya kenal? Yaitu ketika itu Ketua Majelis Pusat GKPB, Pak Yusak, yang pernah khotbah di sini beberapa bulan yang lalu. Dia adalah orang yang melayani kami. Saya geli juga, tetapi saya belajar dari situ. Bahwa rupanya ketika sudah berbicara pelayanan, jabatan tidaklah melekat dalam diri kita. Ketika kita bisa melayani orang, berdiri singer di sini, jabatan sudah tidak lagi. Otoritas Allah, karena keteladanan Kristuslah yang mempengaruhi kita. Amin. Bahkan ketika kita melayani orang tua kita, saya senang ada 2 ibu. Saya senang berapapun saya mau keluarkan harganya demi kebahagiaan mereka. Walaupun memang di sisi lain mereka nggak enak, mau kasih kesini saja pun saya harus layani untuk mobil mereka, pesan Grab, tinggal mereka naik dan turun. Dan itu satu kesenangan tersendiri. Satu kesenangan tersendiri. Bagi mereka mungkin, aduh berat. Tapi bagi saya, itu satu kesenangan tersendiri untuk bisa menyenangkan dan melayani mereka. Saya pikir bukan karena saja ikatan emosional sebagai seorang anak dan ibu, atau sebagai seorang anak yang ketemu gede dengan mertua, tetapi itu adalah praktek kasih yang sebenarnya lahir karena memang Roh Kudus sebenarnya sudah berdiam juga kan dalam diri kita, sehingga tidak ada bantahan di sana, tidak ada ruang untuk kita merasa rugi untuk mengeluarkan cost untuk melayani mereka. Dan bagi saya itulah masa-masa yang indah yang mungkin saya akan ingat selama-lamanya. Pelayanan penuh kerendahan hati tanpa pamrih, itu adalah satu pengorbanan nilai yang sudah Tuhan Yesus sudah bayarkan, tinggal kita mengelola saja. Ya kan? Yang kita keluarkan dari Tuhan juga. Yang kita lakukan karena Tuhan kasih kesehatan ke kita juga. Kita bisa melayani orang-orang sekitar kita karena Tuhan beri kasih kesempatan kita untuk sehat. Tuh, coba kalau Tuhan kasih ambil nafas kita, ada kesempatan enggak? Atau cabut kaki kita satu, diizinkan kita nggak bisa buat apa-apa, bisa nggak? Kita melakukan lebih dibandingkan dengan orang-orang yang sehat. Sehingga hidup ini adalah kesempatan betul, kata lagu itu. Yaitu memiliki sikap mewujudkan kasih seperti Yesus mengasihi, dengan melayani dengan penuh kerendahan hati, tanpa membawa lagi semua pencapaian-pencapaian. Selain ada, hanyalah jiwa yang melayani. Seperti Yesus katakan, aku datang bukan untuk dilayani, tapi melayani
Yani, walaupun terdapat banyak kekurangan sana sini, kita nggak sempurna seperti Kristus, paling tidak kita menjadikan dia teladan yang terus menjadi patokan kompas kita. Sudah mulai melenceng nih, ayo kita lagi melayani. Istri udah mau marah-marah ke suami, nggak jadi marah. Kenapa? Karena ingat Yesus menjadi teladan. Suami udah mulai uring-uringan dan mulai siapkan strategi untuk memarahin istri dan juga mungkin menghukum dengan diam diri atau pergi. Ingat kasih Tuhan, nggak jadi. Kenapa? Karena kasih Kristus mengalahkan segalanya. Itu yang dialami oleh Logan Strengel. Semir sepatu adalah pekerjaan yang rendah, tapi karena dia diingatkan dengan pelayanan Yesus, dia beranggapan bahwa saya tidak lebih daripada Tuhan Yesus yang mau membasuh kaki murid-muridnya, meninggalkan segala titel, mengambil pelayanan yang sederhana untuk membuat orang lain bermakna. Dan dia bilang, saya akan tetap menjadi penyemir sepatu teman saya. Tapi satu titik Tuhan angkat dia. Sama seperti Tuhan bilang, dia direndahkan serendah-rendahnya, tapi satu kali kelak dia ditinggikan. Bahkan diberikan nama di atas segala nama. Dan itu yang dialami oleh Brengel. Brengel itu menjadi salah satu tokoh pembaharu di dalam kegerakan gereja ketika itu. Dan dia bersama William Booth dan teman-teman yang lain tahun 1900-an mengubah banyak orang dan sekarang terkenal dengan Gereja Bala Keselamatan, Salvation Army. Luar biasa bukan? Amin. Wujud kasih Kristus sampai akhir yang kedua adalah dia bersikap sabar sampai akhir. Dan ini kita harus contoh. Dia bukan saja merendahkan diri untuk melayani dengan penuh kerendahan hati sebagai wujud kasih sampai akhir, tapi dia bersikap sabar sampai akhir. Yohanes pasal 15 ayat 2 dikatakan, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Inilah orang kalau sudah tahu ada orang yang membenci ya, ada orang yang ingin mengkhianati. Kalau kita tahu orang yang ingin membunuh kita pasti udah gelisah bukan? Udah nggak tahu mau buat apa. Atau yang paling tidak kalau kita tahu bahwa ada orang yang nggak senang sama kita, itu udah pasti mempengaruhi sikap kita kan? Iya, kalau reaksi positif terapi kecenderungan biasanya nyalahin dan kemudian menjauhi paling tidak. Tetapi Yesus berbeda. Ketika dia tahu bahwa karena memang dia Tuhan juga kan. Tahu ini si Yudas muridnya lagi yang dididik selama 3,5 tahun. Pada akhirnya tidak bertahan dalam kasih. Ingin mengkhianati dia. Apa yang terjadi? Dia tetap bersikap sabar. Sebagai wujud kasih adalah sabar. Kasih itu apa? Sabar. Dan itu yang Yesus lakukan. Dia sabar. Dalam 1 Petrus 3 ayat 9, memang Yudas Iskariot akhirnya memilih untuk tidak sabar dan akhirnya dia tetap mengkhianati Yesus. Tentu pasti Yesus sudah mengingatkan dia dengan penuh kesabaran, saya kira. Karena memang kalau tidak, Petrus tidak mengatakan seperti ini di dalam pasal 3 ayat 9 1 Petrus. Dia berkata, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia mengendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tentu dia melakukan perannya untuk mengingatkan. Tetapi rupanya ada titik di mana point of the return atau titik di mana dia tidak bisa kembali lagi, dia langgar. Dia lakukan. Kapan orang tidak punya kesempatan untuk bertobat lagi? Rupanya bukan selama dia hidup dan bernapas. Tapi ketika dia bandel dan dia tidak punya kesempatan untuk kembali lagi. Dia sudah memutuskan bulat-bulat dan tidak akan berubah. Itu yang namanya dengan point of no return. Titik dia di mana dia tidak bisa kembali lagi. Sangat terkenal ya, satu sungai di Niagara. Dan di situ ada ada sungai yang besar sekali
Dan ada air jatung kalau orang Manado bilang. Air terjun Niagara, dan ini sangat terkenal yang membentang, membatasi, menjadi pembatas antara Amerika Serikat dan Kanada. Sangat terkenal. Saya belum pernah ke sana, Pak Yan udah pernah ke sana? Belum sempat ya. Ya, kalau mau ke sana bilang-bilang, Pak. Nanti saya doakan supaya berkat berlimpah saya bisa ikut. Nah, di dalam sungai Niagara ini ada tanda pengingat. Ada satu tanda pengingat sebelum jatuhnya, jauh sebelum air itu jatuh. Ya. Jauh sebelum air itu terjun ke bawah. Itu ada satu pembatas yang sebagai pengingat. Itu yang point of no return. Pengingat bahwa 1000 meter lagi Anda, atau 1 kilo lagi, Anda tidak bisa kembali kalau lewat dari sungai ini. Karena setelah batas itu, sungainya makin deras. Dan tidak bisa lagi untuk punya kesempatan pergi ke tepi atau melawan arusnya. Itu ada satu titik di mana arus itu akan membawa orang, kalau lewat itu dilanggar, entah dia itu berenang atau mungkin pakai boat, sekecepatan tertentu tidak akan melawan arus itu. Dan itu yang mungkin disebut dengan point of no return, di mana ketika dia dilanggar peringatan itu, dia tidak bisa kembali lagi. Dan ini yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Sehingga Yesus katakan di dalam ayat yang berikutnya, dia bilang, maka Yesus berkata, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Di dalam kasihnya Tuhan Yesus terus bersabar dengan memberi kesempatan kepada orang untuk bertobat. Amin. Tetapi apabila kesabarannya itu terus menerus diabaikan, maka pada batas tertentu orang tadi akan mencapai point of no return, di mana dia tidak bisa kembali lagi. Sudah diingat-ingatin, sudah ditegur keras, tapi diabaikan juga dengan penuh kesabaran. Saat itulah ia tidak akan dapat berbalik untuk bertobat lagi. Walaupun ada satu titik dia menyesal, tapi sudah tidak punya kesempatan. Seperti Yudas Iskariot kan, menyesal nggak dia? Menyesal, tetapi tidak bertobat. Karena dia sudah membulatkan hati untuk lakukan itu. Beda dengan Petrus. Pasti Petrus juga punya dosa yang sama dengan Yudas Iskariot. Bedanya dia menyesal dan bertobat. Saya kira setiap orang di sini punya kesempatan yang sama untuk menghindari point of no return, di mana tidak punya kesempatan untuk kembali lagi. Bila melewatinya kita tidak bisa kembali. Itu yang dikatakan Yohanes pasal 13 ayat 27, dikatakan kepada Yudas. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak engkau perbuat, perbuatlah dengan segera. Bukan Yesus menyuruh dia untuk tidak kembali lagi, tapi karena memang sudah tidak ada punya kesempatan lagi untuk return, untuk kembali. Karena dia sudah melewati batas point of no return-nya. Sebabnya kita perlu mawas diri, jangan sampai kita udah seperti orang yang tidak bisa diingatkan lagi dan sudah bulat untuk mengambil keputusan itu. Kalau Tuhan udah ingatkan, kalau orang lain udah ingatkan, jangan keraskan hati. Karena bisa terjadi di mana Anda tidak punya kesempatan untuk balik lagi. Seperti air terjun yang sudah pada batas tertentu. Oh, mau kembali, mau gapai, udah gak bisa lagi. Udah terlanjur. Sehingga kalau masih kecil-kecil, Tuhan ingatkan besar, terima itu sebagai sesuatu kasih yang besar. Karena kesabarannya. Amin. Karena kesabarannya. Karena ada satu ruang di mana Anda tidak bisa kembali lagi kalau Anda melawan itu. Itu wujud kasih Kristus. Wujud kasih Kristus yang terakhir adalah dalam kasihnya dia mengorbankan dirinya sampai akhir. Yohanes 15 ayat 1 dikatakan. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikian juga sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahan.
Wujud kasih Kristus sampai akhir adalah dalam kasihnya ia mengorbankan dirinya sampai akhir. Karena Tuhan tahu dia akan tiba saatnya untuk beralih kepada Bapa. Dia menyatakan kasih kepada murid-muridnya dengan membasuhnya, sekaligus menyadarkan mereka bahwa mereka akan siap kehilangan gembala. Sesaat saja, tapi satu kali kelak engkau akan menerima sukacita, di mana dia akan bangkit lagi. Amin. Pengorbanan Kristus gak sia-sia. Pengorbanannya ketika kita mengasihi seseorang, pengorbanannya hendaklah jadikan contoh. Ini tantangan bagi suami-suami juga. Kata firman Tuhan, kasihilah istrimu sama seperti Kristus mengasihimu. Apa yang Yesus lakukan untuk mengasihi jemaatnya? Yaitu dengan pengorbanan. Walaupun dengan demikian juga, kasihilah, hormatilah suamimu. Hai istri, hormatilah suamimu. Karena dengan demikian kita menuruti semua, menggenapkan semua perintah Tuhan. Karena Kristus menjadi contoh. Berharap 3 hal ini bisa menjadi pembekalan bagi kita bagaimana kita mewujudkan kasih sampai akhir. Yang pertama adalah kita perlu mengasihi Kristus dengan penuh pelayanan. Kedua, penuh dengan kesabaran. Ketiga, kita harus mengorbankan apapun yang kita perlu korbankan kepada orang yang kita kasihi demi tujuan kasih itu sampai akhir. Saya percaya selepas dari ibadah ini kita akan menjadi pribadi yang berbeda. Saya percaya apa yang kita dapatkan saat ini melalui firman yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Royke tidak hanya sampai di dalam diri kita pribadi, tapi kita mau untuk firman yang sudah kita dapatkan itu kita boleh praktekkan di dalam hidup kita sehari-hari. Biar kasih yang sudah sampai pada diri kita itu jangan mentok sampai kita, tapi kita terus salurkan kasih yang kita miliki juga untuk bisa dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kita. Amin. Begitu besar Tuhan, kasih-Mu Tuhan atas setiap kami Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Allah yang sungguh mengasihi kami Tuhan. Bahkan di dalam keadaan apapun Tuhan, Engkau tetap setia mengasihi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Makasih untuk ibadah saat ini yang boleh kami jalani Tuhan. Kami boleh bersuka cita memuji menyembah Engkau Tuhan. Dan kami juga boleh mendapatkan firman yang terbaik Tuhan, hanya daripada Engkau Tuhan Yesus. Sehingga kami Tuhan terus diingatkan Tuhan untuk kita terus hidup di dalam kasih Engkau Tuhan Yesus. Dan lebih dari itu Tuhan, kami boleh menjadi saluran kasih Tuhan untuk orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau terus memberkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Royke Tuhan, di dalam pelayanannya Tuhan, penggembalaannya Tuhan, sebagai dosen juga di STT Inti Tuhan, bahkan di keluarganya Tuhan, kiranya Engkau memakai beliau lebih heran lagi Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan para hamba-hamba yang sudah melayani, sudah ambil bagian Tuhan, kiranya Engkau terus memakai mereka Tuhan di dalam setiap hidupnya Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, untuk jemaat-Mu Tuhan yang ada di tempat ini ataupun dimanapun mereka sedang berada Tuhan. Kami percaya tuntunan-Mu Tuhan, penyertaan pertolongan-Mu ada atas setiap mereka Tuhan Yesus. Berdoa untuk setiap kesempatan Tuhan kami boleh memberi persembahan, baik persembahan umum, persembahan khusus, janji iman atau mengembalikan persepuluhan milik-Mu Tuhan. Kami boleh memberi yang terbaik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari jemaat kita angkat kedua tangan kita. Untuk itu setiap jemaat pulanglah kembali ke rumahmu masing-masing dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus akan menyertai setiap kita
mulai saat ini. Diberkatilah engkau di dalam setiap pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam setiap usahamu, diberkatilah engkau dalam setiap pelayananmu, diberkatilah engkau dalam setiap keluargamu, diberkatilah engkau di dalam setiap pendidikanmu, diberkatilah engkau dalam segala sesuatunya. Tuhan, percayalah, Tuhan memberkati senantiasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap yang yakin dan percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.